Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta PPG. Pada sesi kali ini kita akan bahas soal eh, pedagogik mapel IPS ya untuk kegiatan UTBK PPG guru tertentu. Baik, saya akan membahas 5 soal pada sesi ini ya. Soal yang pertama yaitu Guru AT sedang merancang pembelajaran ke dalam modul ajar. Salah satunya adalah merancang tes yang akan digunakan untuk disampaikan di awal pembelajaran peserta didik dalam materi pendapatan nasional. Bu Ratih membuat daftar pertanyaan singkat yang akan disampaikan di awal pembelajaran sebagai pretest. Nah, jenis tes yang digunakan Bu Ratih tersebut adalah A. Tertulis, B. Tes objektif, C. Tes isai, D. Tes unjuk kerja. Bapak Ibu, ini adalah kegiatan tes ini adalah KL PPG 6, yaitu tentang evaluasi. KL itu kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta atau mahasiswa PPG, yaitu PPG 6. Itu adalah kisi-kisi PPG ya Bapak Ibu, soal-soal UTBK, yaitu tentang evaluasi. Gitu. Baik, di sini adalah tes tertulis, Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Jadi penjelasan tes yang dirancang Bu Ratih sebagai pretest dengan daftar pertanyaan singkat untuk disampaikan di awal pembelajaran termasuk tes tertulis. Karena siswa diminta menjawab secara tertulis terlepas dari bentuk pertanyaannya, baik objektif atau isai, pretest ini biasanya digunakan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Ya, oke. Soal selanjutnya Bapak Ibu yang kedua, Pak Rahman akan mengajar materi kegiatan pokok ekonomi di kelas khusus olahraga. Siswa di kelas ini cenderung sulit berkonsentrasi dalam situasi belajar yang statis dan pasif. Strategi pembelajaran yang sebaiknya dikembangkan oleh Pak Rahmat itu adalah A. Simulasi kegiatan produk, B. Diskusi kelompok mengenai perilaku konsumen, C. Ceramah, dan variasikan tanya jawab mengenai kegiatan pokok ekonomi, kemudian D. Role play, siswa berperan sebagai konsumen, produsen, dan distributor, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini jawabannya adalah D. Kenapa jawabannya D? Siswa di kelas olahraga itu cenderung lebih aktif dan memiliki kesulitan berkonsentrasi dalam situasi belajar yang statis gitu ya. Jadi role play, bermain peran memungkinkan siswa terlibat secara langsung dan dinamis dalam proses pembelajaran dengan memerankan konsumen, produsen, dan distributor gitu ya. Siswa dapat memahami kegiatan pokok ekonomi secara praktis dan interaktif. Nah, strategi ini lebih sesuai untuk siswa yang memerlukan aktivitas fisik dan keterlibatan aktif dibandingkan metode pasif seperti ceramah atau diskusi gitu ya. Baik, soal yang ketiga, Bapak Ibu, pembelajaran materi permintaan dan penawaran di kelas 10A berdasarkan diagnosa ditemukan bahwa para siswa memiliki profil belajar yang berbeda dilihat dari gaya belajarnya. Baik, bila Bu Ina ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari sisi proses, maka strategi yang bisa dilakukan Bu Ina adalah, berarti gaya belajar itu kan ada kinestetik, Bapak Ibu ya, auditori, visual. Baik. A. Menggambar kurva permintaan dan penawaran di buku tulis masing-masing. B. Menghitung elastisitas permintaan, kemudian dan penawaran dalam bentuk PPT, poster, atau isai. C. Menyusun ringkas materi dalam bentuk permintaan dan penawaran melalui buku pelajaran, koran, atau majalah. Dia mempelajari kasus permintaan dan penawaran melalui buku koran dan majalah elektronik, siniar, platform berbagi video atau televisi. Mengerjakan soal permintaan dan penawaran dalam lembar kerja siswa atau LKS, kemudian mencocokkan jawabannya bersama-sama. Baik, Bapak Ibu, pada kasus di sini gitu ya, diferensiasinya yaitu kebutuhan belajar adalah gaya belajar siswanya yang beragam. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya. Yang D itu mempelajari kasus permintaan dan penawaran melalui buku, koran, majalah, elektronik, siniar, platform berbagi video,
atau televisi gitu ya. Penjelasannya, pembelajaran berdiferensiasi dari proses itu bertujuan untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar, visual, auditory, kinestetik, dengan memberikan opsi yang beragam seperti menggunakan koran, majalah, siniar, video, televisi. Ibu Ina bisa menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan preferensi siswa. Strategi ini memungkinkan siswa memilih cara belajar yang paling sesuai dengan gaya belajarnya, baik itu visual, auditori, atau yang lain. Sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan inklusif, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan adalah soal yang keempat, Bapak Ibu. Pak Tito mengerjakan materi struktur pasar di kelas 10A. Berdasarkan tes diagnosa ditemukan bahwa siswa dengan gaya belajar kinestetik itu tidak antusias gitu. Bila Pak Tito mempraktekkan metode ceramah, oleh karena itu Pak Tito memberikan tugas untuk membuat laporan hasil kunjungan ke pasar atau hasil analisis studi pustaka atau hasil wawancara kepada narasumber yang relevan dengan struktur pasar. Nah, A, meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, jadi tujuannya Pak Tito melakukan itu apa? Begitu ya Bapak Ibu. Nah, B, meningkatkan keaktifan belajar siswa. C, mendukung kemandirian belajar siswa. D, mendapatkan kepuasan dalam mengajar. E, menjalin hubungan harmonis antara guru dan siswa. Nah, ini karena kasih ceramah kan tidak aktif gitu ya. Kinestetik itu memang butuh apa? Butuh banyak kegiatan gitu ya, kegiatan di luar kelas gitu ya, percobaan, eksperimen. Nah, jadi di sini yang paling tepat adalah jawabannya B ya, paling tepat yaitu meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan memberikan tugas seperti membuat laporan hasil kunjungan ke pasar, analisis studi pustaka, atau wawancara. Pak Tito itu berusaha menciptakan aktivitas yang lebih interaktif dan relevan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik yang cenderung membutuhkan kegiatan fisik dan praktis, itu kinestetik Bapak Ibu. Tugas ini meningkatkan keaktifan belajar siswa karena mereka akan lebih terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui pengalaman nyata atau interaksi dengan lingkungan. Nah, yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, kita bahas soal yang terakhir pada sesi ini ya Bapak Ibu, yaitu yang kelima. Bu Marta menyadari bahwa beberapa siswa di kelasnya seringkali bosan dan malas dalam mengikuti pembelajaran. Metode pembelajarannya untuk materi perilaku ekonomi yang relevan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah A, simulasi untuk menggambarkan kegiatan produksi, B, tutor teman sebaya untuk memahami diagram aliran melingkar, C, resitasi penugasan untuk membaca dan meringkas ekonomi, D, ceramah berbantuan media PPT untuk menjelaskannya pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi. E, role play untuk mempraktekkan transaksi jual beli antara konsumen dan produsen. Nah, ini yang diminta adalah motivasi belajarnya, meningkatkan motivasi belajarnya Bapak Ibu. Baik, jawaban yang paling tepat itu adalah E. Kenapa? Role playing untuk mempraktikkan transaksi jual beli antara konsumen dan produsen. Karena role play atau bermain peran ini memungkinkan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam simulasi kegiatan ekonomi, seperti transaksi jual beli antara konsumen dan produsen. Metode ini memang relevan Bapak Ibu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa karena membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan kontekstual tentunya ya. Nah, siswa dapat memahami konsep perilaku ekonomi dengan lebih baik melalui pengalaman langsung yang mempengaruhi, yang mengurangi rasa bosan dan malas yang sering muncul dalam metode pelajaran yang lebih pasif ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin belajar soal-soal UTBK, terutama ini di bidang IPS ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bergabung di bimbel saya, nanti akan saya pandu belajarnya soal-soal pedagogik ini sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga soal-soal FR gitu ya, soal-soal UTBK di tahun sebelumnya ataupun soal-soal tryout yang ada di ruang GTK, atau kita bisa berdiskusi
mengenai soal-soal yang mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk memecahkannya. Saya tunggu Bapak Ibu bergabungnya di bimbel saya dengan menghubungi nomor HP saya di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.